Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori psikologi individual dari Gordon Allport. Nah, mengapa disebut psikologi individual? Karena Allport itu lebih menekankan kepada keunikan individu. Allport juga tidak setuju dengan psikoanalisis karena menurut Allport, psikoanalisis itu terbalik. Manusia itu tidak dituntun oleh alam bawah sadar atau masa lalunya, melainkan manusia itu dituntun oleh keinginannya terhadap masa depan. Selanjutnya ada mengenai proprium. Nah, proprium itu adalah diri kita secara utuh. Nah, kan kalau semua fungsi diri itu adalah ego, tetapi menurut Allport itu adalah proprium. Selanjutnya ada predisposisi. Predisposisi itu adalah karakter yang ada di dalam diri kita sebelum diekspos keluar. Nah, di dalam predisposisi ini ada trait, yang kedua ada kebiasaan, lalu ada sikap, dan yang terakhir ada tipe. Nah, yang pertama itu ada trait atau sifat. Nah, sifat ini tuh sifat yang ada di dalam diri kita. Misalnya, diri kita itu sabar. Nah, jadi yang keluarnya juga itu akan penyabar. Selanjutnya yang kedua ada habit atau kebiasaan. Nah, misalkan kita tuh datang ke kampus tuh paling awal buat duduk di belakang agar bisa tidur gitu. Nah, kalau kebiasaan itu terus diulang, maka orang lain bisa melihat sifat kita dari habit tersebut gitu. Jadi orang lain tuh bakal menganggap bahwa sifat kita tuh malas. Selanjutnya ada sikap. Nah, sikap itu sifatnya lebih umum daripada habit, tetapi belum sampai menjadi trait. Nah, biasanya sikap itu muncul sesuai dengan adanya objek atau situasi. Nah, tapi jika sikap itu diulang terus, lama-lama bakalan jadi kebiasaan atau habit. Nah, yang keempat itu ada tipe. Nah, tipe itu misalkan kayak kita tuh menggolongkan orang kayak, nih orang ini introvert nih, kalau misalkan orang ini extrovert gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari trait. Yang pertama ada trait umum atau sifat umum. Nah, sifat umum itu adalah sifat yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok budaya. Misalkan kayak kan kalau orang Jawa tuh cenderung ngomongnya halus-halus, lembut-lembut gitu. Nah, itu tuh termasuk ke dalam sifat umum. Nah, yang kedua ada trait individual atau sifat individual. Nah, sifat individual ini munculnya dari sifat umum. Karena kan kita membangun diri kita itu dari lingkungan sekeliling kita. Nah, hanya saja ini tuh lebih spesifik dalam diri kita. Jadi sifat ini tuh hanya dimiliki oleh per orang. Trait individual itu ada 3. Yang pertama ada disposisi kardinal. Nah, sifat ini tuh tidak dimiliki oleh semua orang, tapi sifatnya khusus dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa. Misalnya kayak orang yang narsis, yang kayak gitu-gitu. Kedua ada disposisi sentral, yaitu sifat yang wajar-wajar saja atau karakter utama dalam diri kita. Misalnya kayak pemarah, pemaaf, penyabar, dan sebagainya. Yang ketiga ada disposisi sekunder. Nah, sebenarnya disposisi sekunder itu bukan sifat kamu, tetapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam keadaan situasi tertentu. Misalkan kayak sebenarnya diri kamu tuh penyabar, tapi karena dalam masalah ini sabar kamu tuh udah habis dan udah gak bisa sabar lagi. Jadi disposisi sentral kamu itu gak akan muncul ya, dan yang muncul itu bakalan disposisi sekunder. Selanjutnya ada bahasan mengenai motivasi. Motivasi itu adalah cita-cita kita untuk kedepannya. Nah, menurut Allport, pendorong perbuatan kita itu bukan dari peristiwa traumatik atau kesadaran masa lalu, melainkan dari motivasi. Itu bukan masa lalu, melainkan masa depan. Dan sifatnya sadar, rasional, dan kognitif. Kamu merencanakan sesuatu untuk masa depan. Itu setiap tindakan ada motifnya. Nah, motif ini tuh ada isinya, yaitu otonomi fungsional. Nah, otonomi fungsional itu adalah motif yang kamu sadari dan yang kamu inginkan sendiri. Berarti, kalau tidak otonom dan tidak fungsional, berarti belum jadi motif dan tidak ada motif yang jelas. Nah,
orang yang matang itu yang memiliki kepribadian sempurna, yaitu otonomi fungsional. Menurut Allport, otonomi fungsional itu ada dua sumbernya, yaitu kebiasaan dan minat. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan itu semacam tradisi hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Misalnya, lingkungan sekitar kita tuh pada jadi pemain bola. Nah, kemungkinan besar kita itu bakalan termotivasi buat jadi pemain bola juga karena pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada minat. Nah, minat ini sebenarnya keinginan kita sendiri atau dibangun oleh diri kita sendiri. Misalkan satu keluarga kita tuh pemain bola, tetapi kita tuh milih jadi wasit gitu karena kita itu tidak terpengaruh oleh lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan minat. Kan kalau yang terpengaruh oleh lingkungan itu disebutnya kebiasaan. Jenis otonomi fungsional itu ada dua. Yang pertama, perseveratif otonomi fungsional atau tradisi berulang-ulang yang awalnya dilakukan karena ada motif, lama-kelamaan motif itu hilang, tetapi terus dijalankan secara otomatis. Nah, misalkan kayak kita tuh awalnya minum kopi karena untuk menghilangkan rasa ngantuk, tetapi lama-kelamaan kita tuh minum kopi bukan karena untuk menghilangkan rasa ngantuk, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, ada appropriate otonomi fungsional, yaitu serius atau sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Selanjutnya ada membahas mengenai perkembangan kepribadian. Nah, menurut Allport itu, perkembangan kepribadian itu dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu, yaitu pada usia 0-3 tahun, terjadi 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran terhadap tubuhnya sendiri, kayak aku punya ini tangan aku, ini kaki aku, ini hidung aku, ini mata aku gitu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kesadaran tentang dirinya sendiri, kayak aku yang kemarin-kemarin itu tuh sama kayak aku yang sekarang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada self-esteem atau perasaan bangga terhadap dirinya sendiri gitu, dia tuh bangga bahwa dia ada gitu. Nah, pada tahap kedua itu terjadi pada usia 4-6 tahun. Terdapat 2 kesadaran. Yang pertama, kesadaran selain dari dirinya sendiri. Kayak misalkan dia tuh udah sadar, itu tuh mama aku, itu tuh ayah aku, itu tuh teman-teman aku gitu, itu tuh mainan aku. Nah, kayak gitu. Yang kedua, ada gambaran diri atau self image. Nah, biasanya pada umur segitu tuh udah main idola-idolaan gitu. Nah, tahap yang ketiga itu terjadi pada usia 6-12 tahun dan memiliki satu kesadaran, yaitu kemampuan berpikir secara rasional. Dan biasanya mereka sudah bisa berpikir secara realistis. Tahap yang keempat itu terjadi pada usia remaja dan memunculkan satu kesadaran, yaitu berpikir ke depan, mulai berpikir ke depan gitu. Jadi pada usia remaja tuh biasanya kita tuh udah mulai berpikir ke depan gitu, kayak nanti kita mau jadi apa ya gitu, kayak gitu. Yang kelima itu terjadi pada usia dewasa, yaitu kesadaran tentang dirinya yang mencakup 7 totalitas dari aspek yang sebelumnya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kepribadian yang sehat dan matang menurut Allport. Yang pertama itu memiliki perluasan diri, yang kedua memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain, yang ketiga memiliki rasa aman secara emosional, yang keempat memiliki persepsi realitas, yang kelima memiliki keterampilan, yang keenam memiliki pemahaman diri, dan yang ketujuh memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.